Di barat sana tidak ada orang Kristen istrinya satu, nggak ada. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Wahidah, cukup satu istri, titik. Itu di Islam. Tapi kalau di umat Islam itu kebelat, daripada dia berzina, karena kodrat laki-laki itu memang suka kepada wanita. Nah, laki-laki yang bisa adil, daripada mereka mencabul, daripada mereka jatuh kepada perzinahan, maka dihalalkan baginya menikah. Dan harus adil. Kalau tidak bisa adil, perintahnya fawahida, maka cukup satu. Nah, di Kristen nggak ada yang kayak gitu, bro. Nggak ada, bro. Iya, host, saya boleh bicara? Boleh. Iya, tapi jangan nangis. Iya, jangan nangis tapi. Sebelum siap, bicara Anda siap, tetap layar siap. dulu ya, 100 kali. Baru bicara. Ya, ini saya tertuju dengan Bapak Dehe ini, kepada Bapak Dehe. Halo Pak Dehe. Lanjut. Ya, saya sedikit menanggapi dengan kita sama-sama orang Nias, Pak Dehe. Tahu, saya tahu. Nah, terima kasih sudah tahu. Sudah kulirik dari sodotan dari sini. Iya, terima kasih Pak Dehe. Ya, saya tidak tahu apakah Pak Dehe ini berstatus agama Kristen atau agama Islam. Saya nggak tahu, saya kurang paham. Oke, Ya. saya jawab dulu. Sebelum saya lahir, saya sudah Kristen di dalam kandungan. Guys, mantap. Sekarang Bapak masih Kristen. sudah masuk Islam gitu Pak ya? Belum. Saya masih suka makan babi, Pak. Oh, terima kasih Pak. Ya. Berarti Bapak ini sekarang kurang paham dengan isi Alkitab, Pak. Bukan Sedikit saya tanggapi dengan sebentar, Pak. ya. Kurang paham, tapi saya itu mengikuti aturan Alkitab. Iya, aturannya sudah meleset dari pemahaman Bapak itu. Mungkin Bapak tidak sering ke gereja. Coba Sehingga kasih pemahaman dalilnya. Bapak seperti penjelasan daripada Alkitab itu tidak sesuai. Sehingga Coba kasih. Bapak menanggapi Alkitab itu sesuai narasi Bapak sendiri. Ya, sedikit Saya sesuai menanggapi dengan Alkitab, bukan sesuai narasi saya, sesuai Alkitab saya. saya sesuai dengan Kejadian 2 ayat yang ke-17 tadi itu Pak, tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang tidak baik. Ya, ketika manusia itu jatuh ke Kejadian dalam 3 dosa. ayat Dengar dulu, 1 Pak. sampai 5 itu, Pak. Kejadian Dengar 3. dulu Pak, dengar dulu Pak. Enggak, Ya. itu salah bicara, Bapak. Salah bicara. Kejadian Ya, 3 dengar dulu ayat 1 Bapak, sampai- dengar dulu tentang ular. Ketika ular itu, iblis itu mempengaruhi untuk memakan buah, ya. Jadi di situ arti kematian itu ada 3, Pak. Ya, kematian itu ada kematian rohani, kematian jasmani, kematian kekal. Yang dikatakan kematian rohani itu adalah putus hubungan dengan Allah. Ya. Sementara kematian jasmani itu putus dengan nafas, Pak. Dan yang kematian kekal itu adalah neraka. Ya. Jadi itu pengertian dari bukan waktu iblis itu mengatakan itu ketika kamu makan buah itu maka kamu akan mati. Ya, bukan seperti itu, Pak. Bukan pengertian seperti mati jasmani tadinya. Tapi putus hubungan dengan Allah. Benar yang dikatakan oleh Bapak Garam tadi itu. Ya, itulah pengertian kematian itu, Pak. Ya, dan kemudian tentang laki-laki itu tidak ada poligami di Kristen itu nggak ada. Ya, Pak ya. Jadi hanya satu istri, hanya diperbolehkan itu hanya satu istri, Pak. Bukan seperti di agama kita sebelah
boleh berpoligami. Kalau di Kristen itu nggak ada. Ya, jadi itu saja dulu yang saya tanggapi mengenai tanggapan Bapak Ya, tentang baik. Alkitab. Mungkin ini Gurunda Juma ya yang menjelaskan ya. Baru kemudian tentang Paulus yang Bentar Pak, satu-satu dong Pak, satu-satu biar ditanggapi dulu Enggak, Pak, sama Bang Juma. Bentar Pak, satu-satu. Biar Bang Juma menanggapi dulu. Gurunda, tepat dulu Gurunda. Dia udah masuk ke ranah Islam. Oh, mungkin masih makan mangga, Gurunda. Gurunda monitor Gurunda. Biar satu-satu Pak, sobatku. Jangan kebanyakan, nanti nggak ada poin kalau kayak gitu. Apa saya jawab dulu, Pak? Silakan jawab dulu. Jadi itu adalah asumsi saja, Pak, di kejadian itu. Boleh-boleh saja, tapi kan katanya tidak boleh ditambahkan firman Tuhan. Apa yang ditulis itu yang dibaca. Di ayat 3 kejadian 3:1-5 itu yang berbohong di situ adalah ya tahu sendiri kan. Terus mengenai perkawinan poligami di Kristen itu hanya aturan di Kristen, bukan dari Tuhan. Bukan Tuhan yang berbicara, lalu Yesus berbicara kepada murid-muridnya mengatakan tidak boleh beristri 2, 3, 4, 5. Enggak ada itu. Itu hanya aturan di Kristen. Begitu. Jadi kita sebagai orang beriman, jangan terlalu munafik kita. Jangan terlalu fanatik dengan iman. Kita ini belum tentu hidup dalam rohani sesuai dengan omongan kita, apa isi hati kita. Belum tentu, Bang. Marga apa ini sobat ini? Kenapa nggak kasih margala? Kalau orang Nias kasih marganya kayak saya Dehi Barugu. Jadi biar jelas. Ya, kalau orang Nias itu saya tahu itu sosok rohani sebagian. Sosok beriman. Sosok beriman, tapi perlakuannya kurang baik. Saya tahu tuh. Saya lama di Nias. Masalah nama dan marga itu Pak, nggak perlu Pak. Masalah Alkitab yang kita bahas ini masalahnya Pak. Iya, itu kalau sudah lari dari biar saya tahu. Pemikiran Bapak tentang Alkitab itu harus diluruskan Pak. Tidak seperti tanggapan Bapak itu. Ini sudah lurus Bos. Yang tidak lurus itulah pemahaman Bapak tentang Alkitab itu. Tapi kalau Bapak betul-betul belajar tentang isi Alkitab itu, maka Bapak itu tahu. Itu tafsiran, Bos. Itu pengertian daripada Alkitab itu. Itu tafsiran, kau tambah-tambahkan sendiri itu. Nah, itulah kau. Aduh, saya tanya ke kamu sekarang, di mana di dalam Alkitab bahwa orang Kristen itu tidak boleh poligami? Di mana? Memang tidak ada, Pak. Tidak ada di dalam Alkitab itu ada poligami di Kristen itu. Memang tidak ada. Dari mana Bapak dapat itu di Kristen itu bisa berpoligami? Tidak ada di dalam kitab itu. Memang tidak ada. Boleh berpoligami kalau begitu. Ya, itulah pemahaman kau itu. Lah, dilarangnya di mana? Pak mesti harus paham Alkitab. Jangan asal mau dibilang-bilang itu aja. Aduh, pakai sarung dulu sana kalau begitu. Nah, itulah. Bapak itu sudah sesat itu. Sudah sesat Bapak itu. Ditanya ayatnya, dalilnya di mana, nggak tahu. Memang tidak ada Pak, itu tidak ada di Kristen itu, nggak ada di Kristen itu poligami itu nggak ada. Yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dicerai-beraikan. Artinya bahwa tidak boleh mendua. Masuk Gurunda. Lukas tidak boleh mendua. Lukas 18 29-30 boleh poligami. Yang boleh memisahkan itu Pak. Boleh poligami kata Yesus. Tidak ada. Boleh. Tidak ada di Alkitab itu berpoligami Pak. Biar tahu Bapak. Boleh. Lukas 18. Nah, boleh dan mana-mana ayatnya? Di mana? Lukas 18. Lukas 18. Itu sama Bang Juma itu. Silakan baca di Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Silakan baca Pak. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan memperoleh berkali lipat ganda saat ini juga. Nah, pengertiannya itu bagaimana Pak?
Istri ditinggalkan untuk menjadi pengikut Yesus akan mendapatkan istri berkali lipat ganda. Nah, itu kan bukan itu artinya di luar daripada Kristen pemahamannya itu, Pak. Tapi kalau di Kristen itu Iya, Anda berarti melawan ajaran Yesus berarti. Ah, itulah pemahaman kalian jadi orang Islam itu. Karena Loh, memang kok jadi nggak tahu pemahaman kalian masalah itu Bible? Bible itu yang mengatakan itu, bukan saya. Bible. Pemahaman Bapak itu beda dengan pemahaman secara kekristenan, Pak. Oke, sekarang saya Anda, tanya Bapak sama harus, saudara. kalau mau belajar tentang Kristen, Alkitab, Bible itu, Bapak harus betul-betul tahu pengertiannya. Oke, Anda orang normal kan? Sekarang saya tanya. Saya orang normal. Oke, baik. Ketika Anda cukup satu istri, lalu kemudian Anda bekerja di sebuah kantor, setiap hari Anda bertemu dengan seorang wanita, Anda tertarik terhadap wanita tersebut. Menurut Matius 5 yang dibacakan tadi nomor 28, pasti Anda di dalam hati Anda melihat wanita itu mengagumi, Anda mengaguminya cantik. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari mungkin Anda bisa menahan diri. Tapi ada saat di mana ketika Anda memandangnya dan Anda mengingininya, berdasarkan dalil itu Anda sudah bersinah. Apa solusinya? Ya memang Anda cabut itu makanya Anda cabut biji mata Anda. Anda cabut biji mata Anda keluar supaya Anda tidak melihatnya lagi atau gimana? Apa solusinya dalam agama Anda? Itulah iman kekristenan itu, Pak. Tidak boleh seperti itu. Biar tahu, sekarang Bapak, solusinya apa ketika Anda sekarang dalilnya mengatakan akan mendapatkan istri berlipat kali ganda, kenapa Anda mengatakan tidak? Dari mana dalilnya berlipat kali ganda, Pak? Dari mana? Lukas 18. Oh, Lukas 18 nomor 29-30. Baca baik-baik Bible itu, Pak. Jangan hanya sepotong-sepotong itu Alkitab itu dibaca, Pak. Masih bagus saya sepotong daripada Anda tidak sama sekali. Masih bagus saya sepotong. Kau itu. Namanya kau katanya si ustaz, tapi otakmu nggak seperti itu. Sekarang pertanyaan saya, apa solusinya ketika kamu suka kepada wanita selain istrimu dan wanita itu juga suka sama kamu? Apa solusinya? Ya solusinya tetap pada iman saya bahwa saya tidak boleh mendua hati. Itu dia. Saya tidak boleh mendua hati, Pak. Biar tahu Bapak. Itu di mulut. Itu mulutmu. Itu mulutmu. Kalau di Islam, Pak, di Islam beli kondom. Memang kayak gitu. Tapi kalau sama kami itu mulutmu. Karena di dalam laki-laki tidak bisa kau sembunyikan, tuyul. Jangan kau munafik. Jangan kau munafik. Jangan kau munafik. Jangan kau munafik. Yang bukan istrinya, maka itu saya tanya sama kami. Saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Berani kau bersumpah biji sakarmu membusuk kalau kau tidak pernah menggauli wanita lain selain binikmu? Berani kau sumpah? Hah? Nggak berani dia. Berani kau bersumpah? Saya bersumpah karena saya memang itulah. Iya, sekarang saya tanya, berani kau bersumpah berulat biji sakarmu kalau kau pernah menggauli wanita selain binikmu dan kau mengatakan tidak pernah? Berani nggak kau bersumpah? Biar tahu kau itu mulut kau itu jadi orang Islam. Jadi jangan kau sok paten. Jangan kau sok cantik. Karena memang kalian itu laki-laki Kristen itu kalau sudah keluar dari rumah, Kristen itu tidak ada seperti itu, Pak. Biar tahu. Mulut, jaga mulutmu, jaga mulutmu. Boleh berpoligami. Jaga mulutmu, jaga mulutmu, jaga mulutmu. Penyakit AIDS itu dari negara-negara yang mayoritas berpenduduk. Jaga mulut, jaga mulut, jaga mulut. Kalian itu laki-laki Kristen kalau sudah bosan memakai kelamin wanita, pakai pantat laki-laki, paham kau? Jaga mulutmu, jaga mulutmu, jaga mulutmu. Kita bicara fakta. Maka Islam datang memberikan solusi. Islam itu bukan mengajarkan poligami. Islam itu mengajarkan pembatasan bini. Sebelum Islam datang, istri tidak dibatasi jumlahnya. Islam datang membatasi jumlah istri.
Sebelum Islam tak ada agama yang membatasi istri. Sebelum Islam datang, laki sama laki bisa saling sodok. Islam datang membatasi jumlah istri. Sebelum Islam datang, bebas berapapun istri lo. Bilangan 31 nomor 18. Ambillah semua perempuan yang perawan untukmu. Jadi jangan sok cantik di depan kami umat Islam, sok paten kalian bilang kami. Cukup sama istri. Saya ini orang kantoran, saya ini orang dinas juga. Saya pernah kerja di BUMN. Bawahan saya banyak oten. Yang saya di SDM. Asal kalian tahu, saya disibukkan setiap hari dengan oten-oten kasus suaminya cerai. Sudahlah, ribet. Sikit-sikit datang istri kantor. Ada apa, Dek? Bapaknya anak-anak ndak pulang. Sudah 2 kali saya ke gereja, nggak pernah dia antar lagi, Pak. Kenapa rupanya? Katanya temannya ada selingkuhnya, Pak. Berat. Jangan kau ajarin saya. Orang yang agamanya melarang poligami sama dengan agama yang melegalkan zina. Catat itu. Catat. Kalau ada agama yang melarang poligami, agama itu secara tidak langsung melegalkan persinahan. Istri yang melarang suaminya poligami sama dengan istri dengan secara tidak langsung membolehkan suaminya berzina. Pahami itu. Kodrat laki-laki itu wanita. Dan kodrat wanita itu adalah perhiasan. Makanya di surganya Islam itu nanti laki-laki diberi poligami, diberikan bidadari. Wanita diberi perhiasan sesuai dengan kodratnya. Itu kaidah. Tuhan menciptakan kita punya kelebihan di atas perempuan. Perempuan punya kelebihan di atas laki-laki. Sekarang kau tanya istrimu. Sini, Bu. Iya, Paman. Ini aku punya hadiah. Ikhlas. Nggak marah. Apa, Ayah? Aku kasih kau 2 pilihan. Apa itu? Aku izinkan kamu bersuami lagi. Atau aku belikan kamu Alphard. Aku belikan kamu mobil mewah. Aku belikan kamu emas batangan. Kau pilih mana? Kira-kira antara 100 wanita, 99% akan memilih harta. Kenapa? Wanita itu kelebihannya diberikan rasa malu lebih tinggi dari laki-laki. Karena dia itu adalah yang menerima. Laki-laki, dia memiliki kemudian alat yang bisa nyemprot di mana saja. Kalau dia nyemprot di kanan, hamil anaknya. Dia nyemprot di depan, hamil anaknya. Dia nyemprot di kiri, hamil anaknya. 3 anaknya. Kalau perempuan, disemprot dari kanan, disemprot dari tengah, disemprot dari kiri. Bapaknya siapa? Hah? Siapa bapaknya? Nggak ketahuan. Tapi 3 istri tadi masing-masing ditanya-nanya. Bapak lu siapa? Bom-bom. Yuk, bapakmu siapa? Bom-bom. Bapak lu bom-bom. Semuanya bom-bom. 3 ibu, 3 anak. Tapi kalau 1 ibu, 3 bapak, lahir 1 anak, siapa bapaknya? Itulah Tuhan itu maha adil. Maka wanita disediakan kemudian perhiasan. Makanya dalam suami istri itu yang cari harta itu, cari rezeki itu suami. Istri di rumah. Bapak pergi keluar cari harta. Pulang kasih istri harta. Harusnya perempuan itu kalau dia keluar rumah, keluar mencarikan calon istri baru buat suami. Harusnya.
kalau wanita soleha sudah sampai level makrifat. Ketika dia ditanya, kenapa bisa kayak begitu? Ketika ditanya, kenapa bisa kayak begitu? Karena aku lebih mencintai Allah Tuhanku daripada suamiku. Aku lebih tunduk kepada aturan Tuhanku daripada aturan manusia. Itu baru istri soleha. Tapi kembali kepada kaidah Al-Quran surah An-Nisa. Fawahidah. Kenapa berbicara mengenai tentang rasa adil? Karena wanita ketika kita menikah lagi, hari ini dia tersenyum, malam pertama dia menangis. Sekarang mampukah kita menghadirkan kebahagiaan wanita malam pertama, istri kedua, dengan perasaan istri pertama? Wanita di malam pertama, istri kedua, dengan keadaan wanita di kamar sebelah, istri kedua. Bisa kita hadirkan keadaan yang adil? Tidak bisa kan? Maka kata Allah, fawahidah. Kecuali darurat. Apa daruratnya? Istri sakit, gak bisa kasih keturunan. Istri yang mengizinkan karena kasihan sama lakinya. Baru itu namanya uzur, boleh. Sama seperti derajat haramnya babi. Darurat, boleh. Daripada kau bersinah, boleh. Tapi kalau tetangga kita yang sebelah, mama, ya paman, ayah, pamit ya. Iya, hati-hati di kantor ya, ayah, iya. Manusiawi. Setiap hari kontak. Pertama, selamat pagi pak, pagi Marta. Besok ketemu lagi. Pagi pak, pagi Marta. Ya pertama masih sibuk pekerjaan. Lama-lama ada acara kantor, outbound misalnya. Si karyawan muda ini, cantik, bahenol dan seterusnya. Bapak masih konsentrasi. Bapak mau minum apa? Mulai muncul. Tadi karyawan baru itu. Tadi karyawan baru itu mana? Ada pak. Marta panggil ke sini. Seketika ada pemilihan, siapa yang akan naik pangkat untuk tahun ini? Wah, dia lihat nilai apa? Nawas. Montoknya, cantiknya, bagusnya pelayanannya. Dinaikkanlah pangkatnya, dinaikkan. Lama, jatuh cinta. Solusi di agama Kristen kalau sudah keadaan seperti itu apa? Hah? Apa? Kalau di Islam nikah, halal. Kalau di Kristen apa solusinya? Abu Nawas. Abu Nawas. Abu Nawas. Itu solusinya. Itu solusinya. Sales obat panu. Beli kondom. Beli kondom. Ya kan? Abu Itu solusinya. Nawas. Itu. Bapak segala dusta ini. Bapak segala dusta. Tanya aja pendeta-pendetamu yang sampai ketahuan ada tai lalat di belalainya. Tanya aja saya yang tanya sudah ketahuan. Itu. Tanya saya paman, tanya saya paman. Itu fakta. Itu real. Jadi agama yang rasional itu adalah Antikristus. Islam. Antikristus itu Kristen. Tadi kan saya sudah bahas sama itu Antikristus yang menolak Antikristus Yesus itu Tuhan yang turun sebagai manusia itu. kamu Nah, tolak. Itu disebut di mana? Antikristus. Coba. Kalian tuh menolak tunjukkan. Yesus turun sebagai manusia. Disebut Antikristus, bahwa kalian itu, kamu itu pengikut Dajjal. Tahu nggak nanti berhadapan sama Yesus di akhir zaman? Siapa yang diusir Yesus? Siapa yang diusir Yesus nanti di akhir zaman? Siapa? Dajjal Saya atau Anda? dong. Siapa yang diusir? Saya Dong, atau Anda? Anda kan menolak Yesus. Anda kan tidak Tolong mengasihi tunjukkan Yesus di dalilnya. dunia. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengusir orang yang mengakuinya sebagai utusan Tuhan. Tunjukkan. Anda itu Coba. nanti di akhir zaman. Tidak bisa. Tidak bisa menurutmu Tidak bisa kan? Tolong kau tunjukkan Ya, kepada saya bisa kan dalilnya. menurutmu. Di Menurut kami, mana Tuhan Yesus akan Yesus berhadapan dengan naga. mengusir umat Naga Islam? Di mana 666. dalilnya? Di mana dalilnya? 666 Coba. itu Di disebut mana Antikristus. dalilnya? Antikristus itu seperti Di kamu, mana? tahu nggak? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Antikristus itu orang yang tidak mengasihi Yesus di dunia seperti kamu. Antikristus itu adalah orang yang memanggil Tuhan Yesus, memanggil Tuhan kepada Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, dan itu adalah Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya katakan kepada saudara-saudara Kristen se-Indonesia ini lihat tampang saya nih. Bang Suma nih, Bang Suma.
Kalau ada Kristen yang mau berdialog dengan saya, online atau offline, membahas tentang siapa antikristus, mari kita ketemu. Siapa yang antikristus? Bang Suma atau Kristen? Berdasarkan Yesus. Bukan berdasarkan Kristen, tapi berdasarkan Yesus. Nah, gitu. Kalau Kristen, siapa antikristus itu? Yang tidak ibadah minggu, yang tidak makan babi, yang bersunat, yang tidak menyembah Yesus, ya kan? Yang tidak memiliki sembahan 3 pribadi 1 hakikat, ya kan? Yang tidak mengkitabkan Bible, yang tidak percaya kepada Paulus, itu antikristus versi Kristen. Tapi no, bukan begitu pulanya. Kata Yesus, antikristus itu yang tidak percaya kepada Yesus kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Itu antikristus yang tidak menerima dia sebagai Kristus. Apa Kristus? Kristus adalah manusia. Titik. Sedangkan Kristen, Kristus adalah Tuhan. Saya ulangi. Kristus adalah manusia. Yesus menurut saya manusia. Kristen, Kristus adalah Tuhan. Yesus menurut Kristen Tuhan. Antikristus siapa? Ya Kristen. Berat memang, karena kalian ini sudah disesatkan oleh Kristus palsu. Begitu saudara-saudara, ya. Jangan emosi, tahan emosi. Ya akhi, masuk akhi. Ya, saya segini akhi. Orang Kristen tuh sering membawa Adam dan Hawa sehingga dijadikan tolak ukur poligami. Padahal Adam itu poligami, kawan-kawan. Nah, ini jarang diungkap oleh debater-debater Muslim lainnya. Ini saya ungkap ya. Adam itu poligami. Wanita pertama diciptakan di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Bahkan di situ diperintahkan beranak cucu. Itu bukan Hawa di situ. Karena Hawa itu nanti diciptakan di Taman Eden. Ya, Kejadian 2. Kejadian 2 itu baru Adam tidur, diambil tulang rusuknya, baru jadi wanita. Sementara di Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka diciptakannya lah manusia itu laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Diciptakannya lah manusia itu. Di ayat 28, 29 ada perintah untuk beranak cucu. Nah, kalau orang Kristen menolak ini, ada poligami. Kok katanya suara saya jauh ya? Maka ada pertanyaan, istri Kain itu anaknya siapa? Kejadian 4 ayat 17. Bukankah ketika Kain pergi, anaknya Adam itu baru 2, Habil dan Kain. Habil dibunuh oleh Kain, Kain minggat. Dalam pelariannya itu, tiba-tiba Kain kawin. Nah, ini anak siapa? Jadi dari Adam sendiri menurut Bible, Adam poligami. Ada yang mau bantah? Mari diskusi dengan saya, jangan marah-marah. Pak De, suaranya mantul, Pak De. Ehonya ketinggian. Eho. Iya, ehonya ketinggian, jadinya mantul. Tes. Kayak mantul-mantul. Masih mantul? Bagus, udah bagus. Nah, silakan. Jadi saya ingin Kurang apa dekat. Ya izin bentar, ini ada Putu Amak. Ya, selamat malam. Selamat malam. Dari Kristen apa Oten? Saya dari Oten. Oh, Oten, bukan Kristen. Oke. Ini satu lagi, bentar bang. Biar enak, bentar biar enak. 097. Dibuka mute-nya. Dari Oten apa Kristen? Saya nanya bener nggak? Bener ya, dari Oten apa Kristen? Bener. Kalau Anda di mute atau mau nge-report, mending turunin aja moderator. Kayak tadi si Taurus. Saya mau menanggapi Abang Sugi. Ya, baik. Silakan. Tapi sebelum ditanggapi, tap layar dulu sampai 100. Sampai persyaratannya itu. Oh, boleh.
Oke, silakan. Bentar, suara saya udah bagus belum sekarang? Udah Tes, bagus. tes. Tap dulu sampai 100. Cuma kurang dekat aja Pak D, kurang dekat ke lisan Pak D. Baru 70 Orang ini Bang, udah 30 masuk ke lagi mulut. Bang. 30 lagi, baru 70. Nah udah, silakan sekarang bertanya. Oh 85. Saya 85 tadi. Oh 85, 15 lagi Bang, tap layar. Tes. Sekarang udah mantep ya? Ya. Tes. Salah. Ya. Pak Sugi Kristologi. Iya Bang. Mantap sekali tadi narasinya. Tentang kain Habel kawin mengawin, saudara kawin saudara. Mantap kali. Aduh, Pak De perangkatnya kurang bagus, Pak De. Udah gitu mantul-mantul lagi, Pak De. Dibenerin dulu perangkatnya, Pak De. Tes. Gimana sekarang? Abang? Mendem, Halo? suara Pak De mendem. Mendem ya? Dibenerin dulu, Pak De perangkatnya. Ya tanggapi aja dulu, Bang Putu, silakan. Iya, tanggapan saya sih singkat. Kalau dari teman-teman sih mengatakan bahwa nabinya orang muslim itu kan ada 25 ya. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad naik sampai ke Nabi Adam. Berarti Abang Sugi juga kan mengimani Nabi Adam. Kenapa harus berbicara seperti itu, bahwa Adam itu mempunyai anak Kain, Habel dan seterusnya, tetapi Anda mengatakan bahwa mereka kawin saudara-saudari. Itu tidak boleh itu sebenarnya. Kalau Anda mengimani Adam sebagai nabi, tidak boleh berbicara seperti itu, karena itu adalah zaman. Kirain mau bantah Bang. Iya, tidak boleh Anda ngomong seperti itu. Bible Anda yang udah menceritakan salah. Bang. Bible Iya, yang menceritakan. berarti Anda menjiplak Bible, tidak boleh. Loh, saya ini sedang menunjukkan bukti kepada Kristen. Bentar Bang, berarti gantian. kitab Anda itu Saya tidak ini menceritakan sedang menunjukkan tentang- bukti kepada tentang Adam. Kristen. Nggak boleh Ya. ngomong gitu. Ya udah turun aja lah, kau nggak bisa diskusi kau. Males aku. Udah turun Iya. lah, turun. Iya, Turunin saya Bang. turun, saya turun. Udah. Ya saya turun. Apa-apa. Karena kau nggak Anda ngerti yang ribut. diskusi. Kalau nggak ngerti diskusi, kau nggak usah diskusi kau. Jadi jelas-jelas di dalam Bible ada dua wanita yang diciptakan itu. Yang pertama diciptakan di Kejadian 1 ayat 27, yang kedua diciptakan di Taman Eden. Apakah Anda mau menyamakan antara yang diciptakan di Kejadian 1 dengan Kejadian 2? Bagaimana Anda bisa menyamakan ini? Jelas-jelas di Kejadian 1 ayat 27, Adam dan Hawa diciptakan bareng. Ya, sementara di Taman Eden Adam sudah ada. Adam tidur, lalu tulangnya diambil dijadikan wanita. Ini ada dua wanita. Dan di Kejadian 1 ayat 28-29, Adam dan wanita itu diperintah untuk beranak cucu. Jelas kok. Dalilnya gimana sih? Baru nanti Kain itu ketika dia minggat, dia punya istri. Lah ini anaknya siapa kalau Adam nggak poligami? Coba, ada Kristen bisa jawab, itu istri Kain anak siapa kalau Adam nggak poligami? Sementara menurut Bible ketika Habel dibunuh oleh Kain, Adam baru punya anak dua. Habel dan Kain, satu mati, satu pergi. Loh kok tiba-tiba ada orang lain punya anak, gimana coba? Ini gabrul atau gimana Bible nih? Jadi menurut Abang Bible nggak lengkap. Gabrul Bang. Gabrol. Nah, coba kau buktikan kepada saya. Berarti yang jelas Kain anak siapa? Kain anak siapa? Enggak usah kemana-mana. Istri Kain anak siapa? Jawab. Berarti yang jelas itu kitab Istri Abang, Kain ya? anak siapa? Jawab. Enggak usah kemana-mana.
Bibel Istri kain anak siapa? Jawab, istri kain anak siapa? Aduh, nggak bisa. Jelaskan Bang. Bang Sugi, jelaskan. Saya tanya sama Anda, istri kain anak siapa? Udah. Istri kain anak siapa? Nanti saya jelaskan, jawab dulu. Dari sisi abang lah, karena abang sudah Udah. Nggak berani jawab dia. Kan tadi saya ngatakan kita menggabrul. Dia nggak terima. Kalau nggak terima, kau jawab. Istri kain anak siapa? Anak siapa? Kejadian 4 ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya. Lah ini anak siapa ini? Ayo, kawan-kawan Kristen ini, Rizwan nih, Kristen Islam nih. Saya akan sabar kalau Kristennya itu pinter. Kalau Kristennya koplak kayak gitu, gimana bisa sabar? Hajar. Ya. Kristennya koplak, hanya bisa, framing doang. Saya bicara pakai data, nggak salah-salah di sini. Saya buktikan Adam poligami menurut Bible. Nggak usah bawa-bawa ke Quran. Ayo kawan-kawan Kristen yang nggak terima naik. Kita bahas nih Adam poligami. Reswan, Islam Kristen Reswan. Raswan ya, Raswan 73, halo. Mencret kan? Ini sedikit-sedikit bahwa Adam yang diciptakan satu laki-laki, satu perempuan. Gabrul kalian. Orang di kitab kali yang diciptakan 2 perempuan kok. Itu jelas sekali itu. Nggak ada orang Kristen bisa bantah itu. Ya. Masa sudah diciptakan di situ, nanti diciptakan lagi? Atau Hawa mau diciptakan 2 kali gitu? Pertama di Kejadian 1 ayat 27. Ayo Angel, gimana Angel? Adam poligami. Halo, ya. Bang Sugi pengen kawin lagi kayaknya nih ya. Kok bangga gitu? Sama mamamu nggak apa-apa lah. Poligami. Iya, sama mamamu nggak apa-apa. Ya, atau sama istrimu? Sama istrimu boleh? Longor. Tahu longor nggak? Bisa bantah nggak Bang? Nah, kayak kamu, longor. Bisa bantah gitu. nggak? Adam poligami, bisa bantah? Ingin kawin kan? Kamu kan mikirin itu bukan burung. Kenapa Kristen ini kayak anjing semua ini? Bukan kayak gitu. Jangan bahas burung, jangan bahas burung, bahas akhirat. Kristen ini kayak anjing semua ini, ha? Nggak bisa diajak diskusi dengan baik. Saya tahu. Kalian kayak gitu niru Yesus karena Yesus itu kan maki-maki orang. Makanya Anda begitu. Saya tahu itu. Gua ajak kau diskusi baik-baik, bantah kalau bisa. Pakai dalil. Gitu loh, gak usah kau marah-marah. Mentang-mentang Yesus mengatakan kau ini anjing, kau kelakuannya kayak anjing semua. Aneh. Diajak diskusi baik-baik susah amat. Oh, lah ten. Bang Juma, dilanjut lagi Juma. Mana ini lagi Juma nih? Udah habis penyembah Kristus. Penyembah Kristusnya udah habis. Gak ada yang bisa bantah ada poligami. Gak ada yang bisa bantah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ayo, bantah kalau bisa ada poligami. Coba ke Bang Jantan Tangga si judul Adam poligami. Mantap tuh. Judul baru ini. Belum ada yang bahas itu Adam poligami itu. Halo Bang Pen. Selamat pagi Bang Pen. Selamat malam. Selamat malam. Islam Kristen Bang. Aku murtadin. Oh, murtadin. Wah, mantap. Sebelum
apa dilanjut Bang, coba ta'awud dulu Bang. Enggak, aku cuma mau Enggak. Anda kan ngaku murtadin. Saya ingin tahu Anda benar murtadin atau enggak gitu loh. Coba ta'awud Bang. ini mau diskusi tentang Iya, pembahasan. karena saya sering sekali ditipu sama orang-orang ngaku murtadin. Saya ingin apa ya, bukti dulu Anda benar murtadin enggak gitu. Coba ta'awud Bang. Pen, itu mic-nya dijauhin sama hidungnya. Kedengaran gak enak. Oke. Coba ta'awud dulu Bang. Untuk Lah ingin bukti Anda ngerti nggak ta'awud itu apa Bang? enggak langsung aja kan ke Enggak, saya pokok. tanya, ta'awud itu apa Bang? Langsung ke pokok aja tuh. Enggak, saya tanya Anda kan murtadin. Anda tahu enggak ta'awud Bang? Ngerti gitu Pak D. Pertanyaan gini, bro, tayamum itu berapa rakaat? Nah itu Pak D, pertanyaan bagus tuh. Anda kan murtadin Bang, masa diuji sikit aja nggak mau? Enggak, aku langsung aja kan ke Anda pokok nggak tadi. perlu tanggapan Anda, saya ingin bukti Anda dulu. Apakah Anda ini murtadin atau bukan gitu loh? Aku dari cuma mau nanya. Biar apa ini Pen silakan bertanya apa Pen? Silakan. Enggak, mau nanggapi aja yang tadi. Ya udah. Jangan silakan, dulu kenapa? Bang Santang, jangan dulu, Iya. biar Harus dikelirkan tahu dulu. dulu murtadin atau tidak. Kalau Iya, kalau dia harus bukan kita murtadin, berarti dia adalah pengikut Paulus sejati. Filipi 1:18 boleh mengelabui, boleh berpura-pura, boleh berdusta. Mana? Filipi 1 apa? Filipi 1 nomor Kamu 18. itu banyak cungur juga nih. Ya, ini kan kau sudah membuktikan. Ya tunggu aku buka. Ya, silakan. Untuk menjual Yesus, kalian itu boleh berdusta. Jangan sopaten kalian itu. Inilah yang kau praktekkan. Ngaku-ngaku murtadin padahal pemakan babi dari dalam kandungan. Sampai sekarang pun aku nggak makan babi. Padahal Ya, itu bodoh berarti. kafir dari Berarti kau lahir. bodoh. Karena agamamu itu kamu membolehkan kan? makan. Tiang listrik pun boleh kau makan kau. Sapi Ya, tank mungkin bisa tahu, kau telan. Mungkin Itu makan agamamu apa, yang kau mau. membolehkan itu. Segala sesuatu halal. Agamamu yang mengajarkan itu. Jangan lagi kau mau diatur tentang makanan, minuman. Semuanya boleh. Boleh kau makan, boleh kau minum. Apapun bisa kau minum. Air comberan boleh. Air kentut juga boleh. Air kencing juga boleh kan? Iya, air kencing juga boleh. Kolose 2, Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kau mau dilarang minum apapun, makan apapun. Jadi, tai kucing juga boleh kau makan. Itu dalil. Itu kah? Congor Dalil. Astaga. Kolose 2 nomor 16 itu. Hei, Kolose 2 nomor 16. Sayang, Kolose 2 nomor 16 sayang. Terus. Itu ada yang benar. Oke, Filipi 1:18, Kristen boleh berbohong demi menjual Yesus. Itu dalil. Kristen boleh berbohong apapun demi untuk menjual Yesus. Filipi 1 nomor 16 nomor 18. Kolose 2 nomor 16 boleh makan tai. Nah, itu Boleh minum kencing orang. Boleh minum kencing sapi. Kencing ayam juga boleh. Ini yang kalian agungkan ini Zuma ini. Ya kan kau menipu di sini, kau ngaku murtadin tadi, Bahlan. Bukan main. Kau ngaku murtadin. Ditanya tentang Taus kau nggak tahu. Maka saya katakan kau terlalu Kristiani, kau terlalu menjiwai kekristenanmu itu. Enggak juga Terlalu menjiwai, karena di Kristen itu boleh berbohong. Jadi seperti demi untuk menjual Yesus. Filipi 1 nomor 18 tentang Yesus Kristus. Kau beritakan dengan maksud mengelabui, dengan maksud berpura-pura, dengan maksud kemudian menipu, atau maksud jujur. Aku Paulus pendiri Kristen tetap bersuka cita. Ini ngomongin
Kolose 2 nomor 16, jangan lagi kau mau diatur tentang makanan-makanan dan minuman-minuman. Kau boleh makan apa saja, tai ayam, tai sapi, tai kucing, tai orang, boleh kau makan, boleh kau makan. Tak ada yang, semua yang masuk ke dalam mulut itu tidak najis. Paha emakmu, paha anakmu masuk ke mulutmu, tak ada yang najis, boleh semua, boleh. Biji sakarnya bom-bom kau kasih masuk di mulutmu juga tidak najis. Itu dalil. Alamak, dalil di agamamu itu. Dalil. Makanya banyak gay di agamamu. Karena boleh memasukkan biji sakar laki-laki ke mulut laki-laki ke Kalau nggak mutan pasti. Ya itu dari talu, kalau nggak muat kasih kempes dulu, bocorin, tusuk pakai jarum. Ketuanya seperti kamu itu tol semua isinya. Ya, kamu mengaku murtadin itu nyakitin hati kami, Bahlul. Seakan-akan Islam itu sedikit-sedikit murtad, sedikit-sedikit murtad. Dasar setan. Sedikit-sedikit murtad, sedikit murtad. Enak kali kau. Setiap masuk di komal, saya murtadin. Disuruh taus, dasar pemakan babi. Anak lahir dari babi, begini dia. Emak mau ngeden, pikirnya mau ternyata anaknya yang keluar di jamban. Lahirlah kau keluarga aku kalau aku bohong. Kalau aku benar kau yang mampus keluargamu, tolol. Bodoh. Coba aku tanya samamu, ada berapa rakaat wudu? Coba. Wudu berapa rakaat? Iya, ada berapa rakaat? Ada berapa rakaat? Wudu. Wudu pakai rakaat. Lalu pakai apa kalau wudu? Pakai apa kalau bukan rakaat? Wudu. Wudu apa sholat? Ditanya murtadin katanya. Cuma. Murtadin katanya. Mulutmu itu ya, enggak begini aja. Aku mau apa sih Sugi ini mau tangkap? Enggak ada cerita. Kenapa kau ngaku murtadin dulu, akui dulu bahwa kau oten dari dalam sapi tank. Coba kau akui. Yang ku ngaku murtadin di sini. Iya, dari dalam sapi tank dulu aku lahir. Nah, begitu dong. Ngaku. Baru aku sadar. Makanya ngaku. Setelah ya, sadar, bilang kau murtadin, Bahlul. Kalau kau ngaku murtad, itu kau pertontonkan agamamu yang suka nipu-nipu. Makanya aku murtad. Nah, artinya tadinya kau memang sudah Kristen. Begitu kau ingin berdebat, kau keluar dari kekristenanmu dengan mengaku sebagai murtadin. Artinya kau anggap Kristen itu sapi tank, Bahlul. Apa coba aku tanya samamu. Coba aku tanya samamu. Pada saat orang tayamum, nilai daripada rakaat keberapa 1, 2, 3 yang kita harus sujud dalam tayamum itu 1 atau rakaat kedua? Jawab. Tunggu aku tanya balik lagi. Wudu berapa rakaat? Wudu berapa rakaat? Wudu berapa rakaat tadi kau? Bingung dia. Bingung dia. Kau tanya tadi wudu berapa rakaat? Tolong tolong. Kau tinggal jawab, Kau tinggal jawab. Pada saat kita sholat tayamum, rakaat keberapa kita sujud? Jawab. Coba. Sholat tayamum, astaga. Coba. Tadi wudu berapa rakaat? Sekarang iya, sholat tayamum itu pada rakaat keberapa kau harus ruku atau sujud? Rakaat pertama atau rakaat kedua? Ayo. Sholat tayamum. Iya. Ayo. Wudu berapa rakaat baru sholat tayamum? Enggak usah itu, enggak usah. Yang pertama itu konyolnya kamu. Kutanya samamu. Wudu berapa rakaat? Sholat tayamum itu kamu ruku atau sujud di rakaat pertama atau di rakaat kedua? Jawab. Wudu berapa rakaat? Wudu. Ditanya malah kecengengesan nutupin bodohnya. Wudu berapa rakaat? Cengengesan dia. Lalu pakai apa kalau bukan rakaat? Coba. Astaga. Apa coba? Apa? Apa kamu ngomong apa? Jadi pakai apa kalau kau tanya saya. Kau tanya saya. Kau tanya saya. Aneh.
Katanya murtadin. Aneh. Ditanya nggak bisa jawab. Makanya aku murtad karena lihat orang-orang seperti kalian ini yang kumpulan konyol begini. Dasar pemakan babi otak. Aku lebih damai loh murtad. Karisten, kau itu mempraktikkan ajaran Paulus. Pada orang Islam ngaku Islam, pada orang Yahudi ngaku Yahudi, pada orang Yunani ngaku Yunani. Paulus sekali kau ini, Paulus sekali. Filipi 1:18 sekali kau ini memang. Dalam dustaku, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Pret. Surat Tayamum. Iya. Sholat tayamum itu rakaat berapa kamu harus ruku atau sujud? 1 atau 2? Ayo. Nah, apa? Ini guru kalian ini. Berapa rakaat? Sekarang apa buktinya kalau kau itu kau tadinya Islam? Apa buktinya? Apa buktinya? Buktinya apa? Kau mau bukti apa? Kau tadinya Islam. Yang dasar-dasar aja lah. Ya itu tadi dasar. Coba. Atau doa kedua orang tua kah atau gimana? Saya tanya, apa buktinya? Apa buktinya kalau kau itu tadinya apa? Coba ulang. Coba ulang. Mau tarik nafas dulu, yuk. Tarik nafas. Santai. Ngadepin kalian itu harus santai. Iya, silakan. Oke. Apa? Buruk berapa? Ya katanya tadi doa makan, kau baca. Doa makan. Agak itu benerin telingamu dulu itu. Jadi doa apa? Aku bilang kata doa kedua orang tua. Coba. Doa kedua orang tua coba. Langsung. Ya, baca. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke. Tanda baca di huruf ro itu apa? Alah, yang penting udah di. Iya, tunggu dulu. Kau bisa baca di Google, bisa. Sekarang saya tanya, huruf pertama dalam doa itu tanda bacanya apa? Kan kau bisa baca, berarti kau tahu tanda baca. Gak mungkin kau baca kau tidak tahu tanda baca. Silakan. Apa tanda bacanya di situ? Yang lain aja biar. Enggak, saya tanya kamu satu aja. Dari doa yang kau baca, huruf pertama itu menggunakan tanda baca apa? Coba. Bagaimana kau bisa baca kalau kau tidak tahu tanda bacanya? Coba. Apa? Ro di situ tanda bacanya apa? Emang harus pelajari sampai segitu. Ya iya dong. Bagaimana kau bisa baca? Bagaimana kau bisa baca kalau kau tidak tahu tanda baca? Bagaimana kau bisa baca kalau kau tidak tahu tanda baca? Buktinya aku bisa. Coba caranya gimana? Itu kan cuma menghafal, menghafal. Bagaimana kau bisa baca? Kau katakan dirimu Islam, sudah sampai level hafal doa makan, berarti kau sudah bisa baca. Sekarang kau baca. Saya tidak tanya itu. Itu huruf-huruf apa yang kau sebutkan tadi? Huruf-huruf apa? Itu huruf-huruf apa itu? Itu kan disebut huruf-huruf apa? Huruf-huruf apa tadi yang kau sebutkan? Disebut huruf apa itu yang kau sebutkan barusan? Huruf Arab toh, apa dah? Karena itu. Aduh, astagfirullah. Ya iya kan baca kan awalnya Iqra toh. Larang poligami. Itu ajaran Yesus tidak kemudian poligami itu adalah sesuatu yang haram dan tidak mendidik. Ada huruf tadi kan kau bilang Rabbana nasami huruf ra karena kau duluan menyebut ra. Nah sekarang tanda baca dari huruf ra itu apa? Tunggu, balik lagi ke kata-katamu tuh. Wudu itu berapa dulu? Wudu berapa? Sampai sekarang kau tidak bisa menjawabnya. Apa? Itu adalah pertanyaan menjebak untuk orang yang ngaku murtadin. Dan sekarang apa jawabannya? Apa jawabannya? Ya, yang mana? Ketika kau ditanya wudu ada berapa rakaat? Apa jawabanmu? Yang enggak ada rakaat atau wudu kok? Enggak ada rakaat pada saat kita wudu. Kamu lolos di situ. Nah sekarang kalau kita tayamum rakaat keberapa kita harus ruku dan sujud? Mana ada tayamum rakaat?
Itu kata tidak ada yang lolos. begitu, Huruf ro di situ tanda bacanya apa? Iya kan Anda sudah buka Google. Anda sudah buka Google. Biasa itu. Buka Google. Biasa itu. Sekarang huruf ro di situ tanda bacanya apa? Ngakak aku. Huruf ro di situ tanda bacanya apa? Kau tidak bisa kemudian lihat Google kalau itu. Saya yakin kalau tadi bisa. Wudu itu apa? Tayamum itu apa? Oh, sudah tahu. Sekarang ro di situ tanda bacanya apa? Nah, aku lihat Google. Ro di situ tanda bacanya apa? Ro tuh astaga. Hah? Apa? Emang harus pelajari sampai segitunya kayak bisa baca. Itu dasar, itu dasar. Dalam rahim ibumu orang Islam sudah tahu itu. Huruf ro di situ tanda bacanya apa? Alfa dan Omega. Orang ngaku murtadin, tanda baca dia tidak tahu. Langsung aja ke pokok tuh. Masalah begitu nih. Masalah. Aduh, parah. Murtadin tanda baca nggak tahu. Emang harus belajar itu kah? Baca. Lah iya dong, bagaimana bisa kau tahu Al-Quran kalau tanda baca kau tidak tahu, tuyul? Nggak perlu tanda baca, kita buka Iqra aja diajarin udah bisa itu. Lah, tanda baca itu adalah materi awal dalam pengajaran huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tadi kau bilang huruf apa? Hah? Aku kan baca di Iqra tuh, nggak pakai. Oh ini huruf di Iqra itu ada tanda baca, tuyul. Iya tahu, tapi kan nggak. Ro itu tanda bacanya apa? Ro tanda bacanya apa? Mereka ajarin, mereka cuma. Ro itu tanda bacanya apa? Dengar dulu, mereka cuma ajarin gimana cara baca, bukan tanda baca. Kau. Ya Allah ya Karim. Emang ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Inilah murid Paulus di mana-mana berbohong, Bible berbohong, Quran berbohong. Begitu, bukan tanda baca yang mereka. Betul, penipu ini. Ngaku aja, Kristen dari lahir. Ngapain kau ngaku murtadin? Buktinya aku ngakak dengar kamu bilang wudu berapa rakaat. Iya, karena kau sudah baca di Google kan, dan sudah sering kau mendengarkan orang Islam ketika bertanya kepada orang yang ngaku murtadin dengan pertanyaan yang sama. Kan begitu. Itu kan dalil. Ini kan fitnah, bukan dalil. Kalau bukan fitnah nggak makan kau. Saya bertanya samamu. Apa kau tanya? Huruf ro di situ tanda bacanya apa? Kan aku udah jelasin. Manyuma demen banget. Batas sama orang gila ya. Enggak, jengkel aja pemakan babi ngaku murtadin. Nggak suka saya. Nggak suka penyembah makhluk kuburan ngaku murtadin, saya nggak suka. Mending kau mengaku Kristen dari lahir gitu gimana? daripada kau ngaku murtadin. Emang nggak senang kok orang murtadin? Begitu. Oh, bukan gak senang. Saya tidak suka aja karena saya pasti menemukan orang-orang yang ngaku murtadin itu pembohong. Itu pasti pembohong. Iya dong. Buktinya kau yang bohong. Nah sekarang saya tanya, huruf ro di situ tanda bacanya apa? Kan udah aku jelasin, Zuma. Kau ini tolol atau gimana? Tanda bacanya apa? Kan udah aku jelasin, yang diajarin bukan tanda baca. Terserah yang saya tanya, tanda bacanya apa? Kan udah aku jelasin, aku cuma bisa baca tapi nggak diajarin tanda bacanya, tolong. Bagaimana ceritanya kau bisa menyebut huruf ro, kau tidak tahu tanda bacanya? Kan tanda bacanya cuma di atas, di bawah. Astaga, Zuma. Kalau tanda baca di atas apa namanya? Yang penting bisa baca tuh, kan diajarin. Yang penting bisa baca. Jadi kau bisa ngaji nih ceritanya, kau bisa ngaji? Coba kau tunjukin aja huruf-huruf hijaiyah, nanti aku bilang. Jadi kau bisa baca? Kau bilang aja. Kau tunjukin aja. Oke, ikut sambung bacaan saya nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma awatum. Apa itu? Apa?
Dengan alasan dulu itu Mariadin. Nggak, aku cuma ngenes lo. Agak gimana gitu. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus? Aduh, kasihan. Zuma. Terus? Next. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mau belajar. Nggak tahu dia. Apa lagi? Iya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Aduh, Zuma. Terusin. Ya, kalau itu nggak hafal memang. Nggak hafal. Berarti Memang kamu harus hafal kayak itu. Berarti kamu cuman bacaan ini Al-Qur'an kecil. Ya nggak semua kan ku hafalin. Enggak semua. Coba kau baca Yasin. Yasin. Coba. Terus apa lagi cobaan? Ku cuma mau tanggapin si apa tadi. Coba kau baca Yasin. Coba awalnya gimana? Yasin. Terus? Wal Qur'an. Nil Hakim. Innaka laminal mursalin. Terus? Atau itu kan? Ya. Udah berarti Terus? hafal kan? Iya hafal. Nah, kamu murtad kapan? Oh, udah lama. Udah lama. Tahun. Sudah 15 tahun yang lalu. 13. 13 tahun. Sekarang usiamu berapa? Ya sekitar cukup lah. Iya, berapa tahun? Nggak usah dipublikasikan kalau soal umur. Berarti kau nikah karena istri atau karena apa? Enggak juga. Karena berkumpul seperti ini yang ada hanya perdebatan, kekonyolan. 13 tahun yang lalu di mana kau lihat orang berdebat? Aku kan sempat ikut keagamaan seperti ini tuh. Maksudnya di mana kau lihat orang berdebat 13 tahun lalu? Ini perkumpulan seperti ini. Bohong terus, mana ada. Bohong cuma ngapain? TikTok baru berapa tahun, TikTok ini baru berapa tahun? Berarti di kenyataannya tuh di mana? Di tempatku tuh. Apa yang membuat kau murtad? Malah aku disuruh aku ikut ikut suatu perkumpulan inilah. Perkumpulan agama. Terus disuruh awalnya 3 hari. Oke lah aku ikut. Apa itu nama perkumpulannya? Adalah. Nggak usah terlalu dipublikasikan. Terus 7 hari baru diminta harus 3 minggu. Terus aku bilang, aduh nggak bisa lah. Aku harus kerja ini. Terus bilang terus mereka bilang, kalau nggak diterusin ada yang keluar dari masjid ini mati. Pleset atau apakah gimana iya bantah gitu lah. Berarti Tuhan kalian beda kalau begitu. Masa doain orang mati? Karena aku masih hidup loh dari 13 tahun lalu. Iya. Kamu tahu nggak kalau misionaris itu diajarkan kemudian mengaji? Diajarkan mengaji, diajarkan mengaku murtadin. Misionaris? Ya. Ya enggak tahu aku misionaris itu. Misionaris itu yang berpura-pura mantan Islam. Astaga, ini untuk menjebak orang lain. Kalau enggak fitnah ya. Enggak, saya berbicara tentang misionaris. Saya kan banyak memualafkan misionaris, jadi saya tahu. Begitu. Mereka diajarkan berpura-pura jadi anak ustadz, anak pesantren, anak kiai untuk menipu anak-anak Islam supaya ikut murtad. Tunggu aku tunjukin aja nanti on cam. Aku tunjukin aja piagam pesantren aku yo. Iya. Biar kau paham. Iya, silakan.
Aku masih ada, masih kusimpan itu. Iya, Lina Wijaya juga begitu. Dia juga punya kartu mualaf. Lihat ini berapa tahun lalu ini. Fotonya udah kusam ini. Iya, silakan. Kalau kau murtadin, berarti saya yang salah. Coba buka kameramu. Sabar, aku cari dulu agamaku. Sekarang kau agama apa? Namanya apa? Katolik? Enggak. Protestan? Kristen. Protestan?